Acara pada malam ini kebetulan bisa disaksikan langsung di YouTube Kembang Eceng. Subscribe YouTube Kembang Eceng, bisa kita saksikan malam ini langsung. Juga besok-besok kita pengen nyetel, misalnya kita pengen dengerin nama kita disebut-sebut sinden, udah aja kita ketik Kembang Eceng, langsung udah keluar. Jadi bisa disaksikan di YouTube Kembang Eceng. Ceritanya Dewi Windu Bulan. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Musyawarah hubungan niat dari putra mahkota Raja Astina, yaitu Lesmana Mandrakumara, yang ingin mempersunting raja atau ratu dari negara Tasikmadu. Menurut cerita yang terbayang-bayang malam keimpi-impi, kemuruh biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten, menandakan kemewahan, kemegahan, kekayaan negara Astinapura yang dipimpin pada Prabu Duryudana. Ramawi Kudarona Ramaguru Wikudarona hadir, angger hadir. Coba segera datang di hadapan diri kaula Ramawiku. Siap. Bagian hujan-hujan namanya tugas iman. Kakang Adipati karena kakang. Ada Adipati karena Praja Negara Manggarai Mas. Juga saudara kakang Dursasana. Dursasana hadir. Kakang Prabu. Ramawiku sabar, angger sabar. Hampura Ramawiku angger sinuhun Prabu. Sama-sama Ramawiku, silakan duduk. Makasih. Adipati karena Praja Negara Wangga angger sinuhun. Terima kasih atas kedatangan kakang Adipati, silakan duduk kakang.
Wiku duduk Angger duduk Suaranya pertahanin begini. Senderet tina cahaya Senderet dekat bayang penuh mata bercerita Pas ya. Tapi pas ya. Sesana hampura sama-sama Remas adik kakang silakan duduk ya. makasih Iya, inilah menurut cerita adanya di pendopo istana negara Astinapura. Sang Nalendra Praja negara Astinapura Yudana Diadapi Kudarona juga hadir Adipati Karna sekaligus Raja negara Awangga. Yang kedua Dursesana adik kandung Prabu Duryudana Destarata Putra. Bersuara Prabu Duryudana, Ramawiku Ramaguru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ramawiku di hadapan diri kaula. Rasa bangga, rasa senangnya diri saya datangnya Ramawiku ini hadir diundang pada diri kaula. Tombara sifatnya angin, Ramawiku juga rasanya bangga bisa ketemu lagi sama raja sama pimpinannya. Nah, di samping ada rasa bangga, ada rasa pertanyaan. Nggak biasa-biasanya Angger teh panggil Wiku Darona secara mendadak seperti ini. Biasanya mah ada hal penting, ada persoalan khusus, bilang aja pada Ramawiku Angger. Jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa bingung-bingung. Umpama ada persoalan kasih tahu, dan sebab jangan lagi kecilnya persoalan, gede persoalan pasti ada jalan keluarnya. Hah? Rama lihat Angger teh ini seperti kepetek Badra Irawan. Badranya bulan, Irawan mega, kayak bulan ketutupan mega. Tampangnya surem, kayak ada kebingungan. Bingung apa? Angger tibang wayang 7,5 juta ya. Lawan bari meleng aja emang siapa? Kecuali orang lain bingung, Pak Haji Tongo teh atuh. Ada apa? Coba. Sabar dulu Ramawiku. Juga Kakang Adipati karena bagaimana keadaan diri Kakang sehat? Karena doa dari Rai Prabu, keadaan Kakang Adipati sehat tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan Rai Prabu juga selalu dalam keadaan sehat, juga selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Terima kasih Kakang, juga adik Kakang Dursesana.
jangan rasa bingung-bingung Kakang Prabu. Kasih tahu apa yang menjadi persoalan yang membuat Kakang Prabu kelihatannya bingung. Jangan lagi sifatnya tenaga, nyawa demi Kakang Dursasana siap, Dursasana siap, kalaupun bertaruh nyawa. Bilang apa yang menjadi kebingung Kakang Prabu. Mudah-mudahan Dursasana bisa ngebantu, bisa nolong kesusah Kakang Prabu. Kakang terima kasih adik Kakang Dursasana. Jadi bukan persoalan ini, nyatanya persoalan dikata gede ya gede, dikata kecil ya kecil. Sekaligus ini teh acara live streaming di YouTube Kembang Eceng. Jangan lupa subscribe. Dah. Mangga Ramawiku. Jadi yang menjadi persoalan putra saya Lesmana Mandrakumara. Ada apa dengan Lesmana Mandrakumara, Angger? Sedang jatuh cinta pada gadis yang mempunyai kekuasaan atau bergelar ratu maupun raja di negara Tasikmadu. Sama. Raja negara Tasikmadu yang bernama Dewi Windu Bulan Ramawiku. Nah, cok. Ada cocoknya ini mah. Dari apa sebab yang namanya kita nyari jodoh jangan tibang sembarangan. Bibitnya kudu jelas, asal usulnya kudu danta, latar belakang latar depannya kudu ada. Jadi Ramawiku setuju. Kakang Adipati Karna, bagaimana menurut Kakang Adipati Karna? Ya rasa diri Kakang pinter Lesmana Mandrakumara milih jodoh. Dari apa sebab? Cakep ada di Dewi Windulan. Terkenal Dewi Windulan teh kecantikannya, saking ku cantiknya, saking ku mulus-mulusnya Dewi Windulan, tong boros sifat tangan manusia, laler aja nemplok kuat kepleset. Rambutnya ikel mayat, bibirnya merah delima, tuh jalannya eplok cendol, betisnya bunting padi. Itu teh umpama saking ku cantiknya Dewi Windulan. Bagaimana saudara Kakang Dursasana? Kalau memang udah masih sore kedua kali nyanyi S1 nggak jadi nyanyinya, nggak jadi. Ya baiklah, saya percaya pada Ramawiku, bawaan sebanyak-banyaknya supaya lamaran kita diterima pada Dewi Windulan. Juga adik Kakang Dursasana siapkan pasukan negara Astinapurwa, takut nanti ada gangguan di perjalanan. Siap. Bagaimana Ramawiku? Kalau begitu
Ramawiku bakal ngasih tahu Aswatama juga yang lain angger mah tenang taunya jadi anak angger pada Dewi Bidula. Ya Ramawiku sendiri atur angger dosa sana atur barisannya benar pasukan kita supaya benar siap Ramawiku permisian. Sampai ada halangan jangan sampai ada gangguan. Silakan jaga ini keamanan negara dilakukan. Siap, siap. Mari kita istirahat dulu tanpa adipati menggaib. Aswatama, Citra Yuda, Citra Gada, Citra Karta, Citra Sena. Siap. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa kue? Masa urusan begini lagi bawa kue? Ngantuk kali. Ya gitunya mah apa boleh dibawa kemari anget-anget dikit. Tuh. Belum matang. Sama saya Rama. Bawa-bawaannya jangan lupa namanya orang lamaran masa kudu lengoh. Emas, inten, jumanten, duit sebanyak-banyaknya. Semuanya udah disiapin tinggal ngebopong. Tinggal ngebawa. Siap Rama. Kapan kira-kira kita berangkat? Lah malam ini apa besok mudor kan? Kita lagi besok mapan udah pindah ke Cinyosok nanti tanggal 27 langsung kita menuju ke negara Tasikmalaya. Awas jangan malu-maluin pemerintah negara Singapura. Sing tertib barisan, sing tertib. Awas barisan sigrabe, atur, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa pakai masker. Baju makasih biar rapi urusan biar rapi baju
bayang-bayang beberapa harapmu sauna kepukur kepencahidan irahan bawaan ini mah duit ada kali 2 karung emas bangsa 25 kilo mau ada nggak boleh dinyabat ini nggak boleh digotong takut tadinya mau penting maklum duit saya tuh kepukur kepuran Alhamdulillah keadaan lagi kayak gini kita disuruh nyambut pengantin mah itu milik rezeki dari Gusti Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan deh perkawinan Lesmana Mandra Kumara dengan Dewi Windulan kagak ada halangan, kagak ada gangguan iman. Detibang hujan mawajar ini mah berkah dari Gusti Yang Maha Kuasa. Kejedor man. Alut-alutan baja balat Kurawa yang dipimpin langsung pada Wikudarona. Tujuannya mau ngelamar Dewi Windulan di negara Tasikmalaya. Belum kita ceritakan sampai kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kiluras Mar Badranaya Cepot Dawala Nalagareng. Dan kebetulan Kiluras Mar Badranaya juga punya niat mau ngelamar Dewi Windulan. Hai jang boro-boronya muda gini udah tua juga kita kalau lagi ada keresep mah tidur nggak pules makan nggak enak ya. Amboy nyai Dewi Windulan ini AA nyai mana anak bapak Cepot Dawala Nalagareng mah mudah dulu sama anak mudah-mudahan anak setuju sebab istri mah Dewi waras Setiaragen udah mau dicandung man. Cuman anaknya penting Reng dipanggil sama bapak Reng ada apa sih lagi aki-aki panggil sama orang tua menjawab begitu Reng bagus jelek juga namanya orang tua
mumpung dia masih ada pot ayo dewana siap ke dia di sahur ojong bapa yang ulah lila-lila ieu teh mangga atuh bejakeun we abah atuh sabar we heula udah dibilangin anak bapak man suruh buruan suruh abdi cepot pak aya naon gitu duduk dulu jang duduk adanya mau bapak sampai di hadapan anak dan mudah-mudahan anak semuanya setuju Pasari Cimoni dipisah nonton ibu Pasadi Cimoning Bang Elay ada waduh asik juga ayah ada apa ya duduk dulu neng bro how are you bro fine please sit down okay thank you enak juga kalau pakai musik mama apa-apa keenakan dilawan bari hiburan Om rawas sapi ada kepuguh mawes batepan Pasadi Cimoni kepayunan Pasadi kepayunan Pasadi Cimoni ada kepayunan Pak nggak biasa-biasanya anak dikumpulin Pak duduk dulu deh duduk emang Bapak jadi ngejual itu yang deket material emang tanda siapa pengen pakai yang lain Pak kita pengen punya kendaraan yang bagus duduk Jatisari Pasadi Cimoni kalau Pasadi Cimoni Pasadi Cimoni terus terang malam ini wah terasa girang rasa gembira ya jangan dari apa sebab anak-anak bapak cepot malah gareng dawala no yang paling belakang jangan lagi diajak kaya diajak senang
segini diajak susahnya juga enggak kelihatan kayak orang lagi susah. Hah? Ih, yang namanya hidup di alam dunia majang tong boros sifatnya kita yang serba kekurangan, yang duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi juga rasa diri orang tua belum tentu hidupnya girang, belum tentu hidupnya bahagia. Dari apa sebab? Satu contoh, pangkat tinggi, harta berlimpah, ntar kena narkoba, ntar rumah tangganya berantakan, tiap-tiap gitu gak bahagia ya jam. Coba bintang film kurang bagaimana, bini cakep, laki ganteng, banda banyak, nyari duit gampang, turun mobil naik mobil, turun pesawat naik pesawat, belanjanya ke luar negeri. Kurang apa? Tapi ntar kedengeran udah pada bercerai. Ntar kena narkoba, tiap-tiap gitu hidupnya nggak tenang ya. Kalau menurut orang tua mah hidup bisa tenang, hidup bisa bahagia kalau kita bersyukur pada Yang Maha Udah dibawain masih nanyain kue. Bukan kue, Yang Maha Kuasa. Da orang Yang Maha Kuasa juga berjanji apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur, maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji Allah, bukan janji si Acep yang katanya mau nyamper jam 1 tahu-tahu jam 3. Hah? Iya, kayak gitu juga punya demenan orang bule mah. Kayak gitu, kayak lagunya banyak segala. Rumah demenan mah dibeliin keramik, dibeliin kusen, rumahnya mau udah kali. Cuman gitu-gitu kata dia, yang penting mah kita bahagia. Yang namanya orang bahagia maman, ada yang bahagianya resep ke perempuan, ada yang bahagia resepnya ke mancing, ada. Segini dinginnya, segini habis hujannya. Kalau emang hobi mah melengkung aja di pinggir empang. Namanya hobi. Liatin kumpul kuat melotot hijau, pikiran tengah kemana-mana, padahal nggak ngerti besok di rumah nggak punya beras. Kumpul dilihatin. Begitu kumpulnya ditaruh, wah udah girangnya kayak apa tahu. Ini nih, begitu diangkat cepril, ya cerek. Ada yang resepnya ke burung uang, juga acara ini live streaming ya, disiarkan langsung oleh YouTube Kembang Eceng. Coba ketik aja Kembang Eceng, kita nonton. Kalau nonton di sini awang, kita di rumah bareng liatin. Ada yang dari Muara Gembong juga ada, yang dari Depok, yang dari Cilangkap tadi uang udah dikasih tahu. Yang dari Pakis ya, dari Pakis juga selalu hadir nonton bareng. Acara malam ini di rumah Bapak Haji Tongo, kita doain biar pengantinnya panjang, jodohnya gampang, milik rezekinya. Yang ini anak wak cepot, yang paling depan yang pakai belangkon, yang tengah nalagare, yang pakai pet,
yang belakang si Udel, sebab kalau nggak dikenalin begini mah anak sekarang jarang yang kenal wayang. Aya naon putra teh disaur jeung bapak ih, orang tua melihat anak kumpul juga udah girang. Gareng sehat karena doa bapak saya sehat pak, orangnya cuma kantong nggak sehat. Yang penting mah asal sehat we dulu, kantong mah gampang. Biar duit kita banyak, harta kita banyak, kalau kita nggak sehat buat apaan coba? Hah? Bener kata bapak, duit kita banyak, banda kita banyak, mobil kita bagus, cuman kita kagak sehat. Apalagi kalau stroke, mau coba dah. Pepergian nggak bisa, bergerak nggak bisa, coba we. Duit banyak, kita mau jajan-jajan apa, emang lagi stroke ya man. Lagi kita punya penyakit parah, terus punya bini masih muda cakep ongkoh mana timbang lara kelirik kita liatin. Apalagi kalau bini cakep masih muda ongkoh, terus kita lagi sakit, dia habis mandi pakai anduk doang lewat depan kita, bari edon. Cuman ada ciri emang perempuan mah kalau lagi pengen sama laki, asal tidurnya kencing mulu udah dah Geser berarti makan jengkol. asal bini kita kencing mulu udah jangan sekali ditanya, tengkas aja udah. Jadi kalau ngomong teh apa aja. Nah, bapak ada hal penting di hadapan anak-anak bapak ini, makanya anak dikumpulin. Aya naon gitu bapak-bapak jadi eta ngejual tanah anu diharapkan material. Tibang tanah segitu-gitunya lagi mau dijual. Ya kali-kali aja bapak ngejual tanah memurun, anak juga ngikut senang pak. Saya pengen punya motor Scoopy. Apaan? Scoopy? Emang Scoopy? Iya. Mau diganti? Ganti. Dari dulu kita tolol emang Scoopy. Ada apa pak? Ada apa? Bapak udah nanya ke ibu sampean Warasuti Ragen, apa kejadian ibu sampean Warasuti Ragen sumpah demi Yang Maha Kuasa ngizinin orang tua, ikhlas kalau orang tua punya rencana. Aya naon gitu abah, pakai segala abah. Banyak yang punya bini nyebutnya abah ya, asal kesono ini kuat bures mah. Dia punya rencana mau kawin lagi yang ilah si bener tuh bapak. Pan tadi bapak udah bilang Warasuti Ragen aja ngizinin. Ini aki-aki PA nih, jangan-jangan mau mekasin nih bapak kita nih. Bisa begitu. Pak, yang namanya lelaki mau bini 2, 3, 4 masih boleh, yang penting mah kita mampu. Punya bini 1 aja, baju 1 kering di badan, pakai segala pengen punya 2, wah geblek nih aki-aki. Kalau tiba geblek, kalau mau mekasin jangan suka ngomong begitu Reng. Kalau mau orang tua mah jangan segala bapak kita mau mekasin, omongan adalah doa. Kalau doa kita nggak dijabah sama Yang Maha Kuasa, kalau doa kita dijabah sama Yang Maha Kuasa, terus bapak kita besoknya mati,
emang enak apa kita nggak punya orang tua, Reng? Gak enak. Mau susah, mau senang, mau cakep, mau jelek, enakan masih ada orang tua, Reng. Ada tempat kita nanya, ada tempat kita ngadu, kalaupun kita minta sama dia nggak ada juga, paling enggak, Reng. Yang namanya orang tua mah pasti mikirin kebutuhan anak. Kalau anak mah belum tentu. Coba dah, yang namanya orang tua bukan kadang-kadang, jangan lagi anak minjem duit sekali apa 2-3 kali minjem nggak ganti-ganti. Kalau emang dia punya mah masih dikasih. Coba anak tibang orang tua minta deksi kuat, bapaknya disumpahin, mendingan dia mati Pak daripada deksi mah. Coba apalagi kalau yang anaknya lelaki terus takut sama bininya, ya mati beneran bapaknya dah. Jangan begitu, Reng. Pan orang zaman dulu teh juga, orang zaman dulu mau mana sih yang bisa ngaji, mana sih yang sholat. Orang zaman dulu mah nggak sholat ya, dulu mah man ambil dia masih langka. Saking apa hormatnya dia sama orang tua, kalau lebaran jangan lagi orang tuanya masih hidup, apa orang tuanya udah mati, beli bandemnya juga begede-gede. Tuh, apa itu bandem dimakan? Enggak, itu teh nyuguhin orang tuanya. Supaya apa? Supaya rezekinya gampang. Apalagi kalau emak bapaknya masih hidup mah, ikan ayam juga sengaja dibawain orang buat orang tuanya sebelah ya man, segede-gedenya ayam. Saking apa? Saking hormat sama orang tua. Kalau yang namanya anak hormat sama orang tua, rezeki juga rada gampang. Betul. Muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung. Muja kudu ke bapak, munjung kudu ke saking apa? Saking mulianya orang tua kita. Tong boros sifatnya kata kita, katanya maha kuasa aja, ibadah kita nggak bakal diterima oleh yang maha kuasa kalau kita doraka sama orang tua kita. Tuh ya, emang orang tua kita minta 2 malam ini wayang kudunya mah mumpung hidup orang tua kita ya man, kita nyenangin orang tua kapan lagi. Bagian besok malam penghabisan gitu. Bohong, ini mau bercanda, gua jadi nama terkesel nih lagi. Namanya hidup kita gak bercanda acan mabuk. Mah, cuman kita doain aja biar lancar ke Senin malam ini hujan, besok mudah-mudahan cuaca biar terang. Biar tamu yang diundang nggak diundang pada datang, yang punya beras bawa beras, yang punya duit bawa duit, yang punya emas bawa emas. Pada kondangan cuman tukang goong jangan diundang, sebabnya mah kalau diundang kadang-kadang datang doang, kondangan mah enggak, memakan mah penambah. Jadi itu benar-benar Bapak punya rencana mau berumah tangga lagi Pak? Ya Bapak teh bukan anak kecil, Bapak cukup umur, Bapak cukup pengalaman, Bapak banyak pikiran. Kalau kira-kira Bapak nggak mampu mah ngapain Bapak kudu punya bini 2? Masih ngagul aja tuh. Ya kalau emang makan pagi sore kagak pakai segala, kalau kagak mampu mah ini aki-aki bener PA nih. Lah Ibu Waras Sutiragen aja orang-orang mah nggak ada yang hutangnya sambungan. Lah emak kita mah mana cakep, hutangnya sambungan. Lah itu baju satu kalau lagi dicuci kuat nungguin man di bawah jemuran, nungguin itu pakaian kering. Lalu mah ngerajat kriwis, orang lagi nungguin pakaian diintip. Ayeuna kumaha ya Abah? Anak setuju apa enggak?
Gabri mah kumaha abah bela. Setuju kumaha abah. Gareng najis. Iya. Agak itu mah. Bapak mah Pak makan ikan ayam aja kalau bukan berebut saja nggak bakal makan ikan ayam. Nggak pakai segala bebini dua. Malu acep. Bagian Gareng nggak setuju. Dasaran orang tua nggak numpang sama anak, kecuali bapak numpang sama anak kali. Anak nggak setuju, bapak batalin niat bapak. Ini mah anak malah masih dikasih makan sama orang tua. Udah ya, kalau emang itu udah niat bapak mah Pak, selain daripada setuju membuat saya emang nggak ada lagi. Emang kira-kira bapak kawin sama siapa sih Pak? Jadi emang bapak kawin sama orang jembatan 14? Si Aas ya? Bukan. Perempuan yang bapak mau asalnya dari negara Tasikmalaya. Orang Tasik itu Pak yang tukang dagang sendal. Bukan, jangan bukan. Dewi Winduwulan Raja Negara Tasikmadu. Duh, tetap panas kan? Masih normal. Tuh, coba aja. Pakai segala deman nama raja, wah gila makin. Boleh Pak kita suka sama orang, boleh kita demen sama perempuan, wajar lelaki mah. Tapi yang kira-kira seimbang sama kita tuh, kita kudu ngukur diri goblok. Anjing reng lah, tambah kasar aja lo mereng. Iya, sama si Mina aja yang orang pule yang mukanya kayak buah bapak ditinggal, apalagi sama raja. Emang si Mina kayak buah? Gak buah, potongannya aja lemari 2 pintu, beratnya ada kali 102 kilo. Yang asal kita tumpakin di motor grand terus pada meledos. Beratan perempuan ya? Ya, ini mah anak setuju atau syukur, nggak setuju bapak yang berangkat ke negara Tasikmalaya. Ya udah Pak, nggak usah bapak, biarin saya sendiri yang berangkat. Cuman namanya orang lamar bapak, kita bawa apa? Ngomong aja dulu. Ntar kalau diterima apa yang dipinta sama Dewi Winduwulan, Mas Inten Jumanten minta bulan kita turunin. Minta matahari kita betot, kata orang gila. Orang mah kalau lagi demen perempuan emang gila. Yang bintang diseget. PA, benar PA, kan emang kredit, tibang kredit TV kita cabut. Udahlah Reng, Pak doain saya, biarin saya yang datang. Pot, lu mau ngikut nggak Pot? Lu mau ke negara Tasikmalaya? Oke Pak, doain saya supaya diterima lamaran Bapak. Hati-hati ya, hati-hati. Reng, kalau lu mau ngikut syukur gak, biarin gua sendirian. Makan antisipasi makan yang hanya dijalankan. Saya bilang ikut apa? Daripada di rumah sekian bapak aja lah yang pengen saya pergi. Terserah.
nya Nalagareng Dawala bakal menuju ke Tasikmadu. Belum diceritakan sampai kita ceritakan di negara Tasikmadu bakal sampai utusan dari negara Hastinapurwa. Aduh, Patih aku Ilu Kusuma. Ada diri kaulah Kanjeng Ratu menawi tu geni. Ada diri kaulah Kanjeng Ratu, coba datangnya hadapan diri aku ti. Kepercayaan diri aku ini. Bagaimana keadaan ini negara Tasikmadu selama aku yang menjadi penguasa, selama aku yang menjadi ratu ini di kerajaan Tasikmadu menurut diri sampean. Irasa diri saya bukan berarti saya ngebanggain nama Kanjeng Gusti karena di hadapan Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, sehingga keadaan masyarakat negara Tasikmadu bisa dibilang negara yang adil makmur, gemah ripah repe rapi lo Cinawi, murah sandang kalawan pangan. Juga keadaan masyarakat kita juga nggak kalah dengan negara yang ada di sebelah utara, yaitu negara Amarta. Hubungan negara kita cukup baik dengan raja negara Amarta, yaitu Prabu Darmakusuma. Ya syukurlah atuh Pati. Juga menurut diri sampean Senopati. Ya rasa diri saya bukan berarti gaji saya pengen naik ini ngagul-ngagulin Kanjeng Gusti. Selama Kanjeng Gusti yang menjadi pemimpin, banyak rakyat yang merasa bangga, banyak rakyat yang merasa senang ini tinggal di negara Tasikmadu. Udah nggak ada aja rakyat yang kelaparan mah. Jalan yang tadinya licin, blok, sekarang udah diaspal, udah dincor. Hah? Tempat yang kampung tadinya kumuh sekarang udah jadi PLN. Udah banyak yang pindah. Udah terang benderang. Listrik boro-boro di perkotaan, di pedesaan, apa di kuburan sekarang udah ada listrik.
Zaman dulu mah orang lewat kuburan iseng, sekarang mau kuburan tempat pacaran. Ada kafe orang di kuburan. Di kuburan kuat ada kafe sekarang mah. Iya, dulu mah kita kalau lewat kuburan takut, sekarang mah inget si Saman mah anaknya pacaran di kuburan, baraka kejajan. Lagi kalau kita pikir zaman sekarang mau dengan zaman dulu, bener-bener beda man. Zaman dulu mah kita tiba dikatain demen si anu ge malu. Zaman sekarang mah anak SD udah pada pacaran, udah main WA-WA-an. Anak SD udah punya pecebuk tuh. Udah kenal Twitter. Bukan Twitter, goblok, Twitter. Iya, zaman dulu istilahnya cuma orang kaya yang punya TV. Orang mau TV udah pada begede-gede, tiba tukang bohong doang, TV-nya masih hitam putih yang 2 gelombang. Itu ke warisan dari mertuanya, asal disetel kresek. Bosan doa-doain ya kan emang TV-nya jelek, antena aja diputar-putar. Makmur keadaan ini negara, sejahtera, lagi rasa diri saya. Zaman dulu mah Kanjeng Gusti cuma orang kaya yang bininya 2, karena mau RT ke bini 2. RT ganteng aja bininya 2. Tukang kecelek bininya 2, coba dah. Cuman ya emang keadaannya susah. Bini 2 itu kepala aja yang gede sama perutnya buncit, cacingan. Iya, anak banyak anak. Cuman gitu juga alhamdulillah rasain punya bini 2. Sebab kata si Saman mah lelaki mah kalau bininya 1 orang keder. Tibang itu lagi yang dilongok, padahal yang lain banyak. Itu lagi yang dicocol. Sekarang mau banyak faktor. Wanita kedua kondensor. Oh ya, kalkulator. Dia. Hah? Dia. Oh dia. Terus Plaktor. Udah. Ya syukurlah atuh Pati. Yang kedua ingin aku sampaikan di hadapan diri sampean. Terus terang aku teh banyak bingung. Sebab apa? Sebab yang lain mah seumur diri aku. Bukan tibang punya anak lagi, ada yang punya cucu. Tapi aku sama sekali jangan lagi anak. Suami juga enggak punya Pati. Bukan berarti nggak ada yang mau, bukan berarti nggak ada yang suka mah banyak. Cuman aku takut punya laki sembarangan yang namanya raja mah baik. Kalau nanti suami aku nggak ngajakin rusakin ini negara, coba kalau ngerusakin negara. Sebab salahnya pemimpin beda dengan salahnya masyarakat. Maksud Kanjeng Gusti, pemimpin salah bukan tibang 1-2, ratusan ribuan rakyat yang bakal jadi sengsara. Bener,
kata Kanjeng Gusti, sebab yang namanya raja zaman sekarang apalagi lelaki banyak yang tiba ngeresep begitu aja ntar udah bosan ngebrang ditinggal. Kalau ditinggalnya nggak punya anak, kalau punya anak mana ditinggal laki coba. Baik kalau lelakinya mendukung kekuasaan diri kita, yang ngebantuin kekuasaan diri kita. Coba kalau rusak kekuasaan diri kita, ya makanya itu aku minta pendapat diri sampean supaya jangan punya laki yang sembarangan, yang kira-kira bisa melindungi negara, bisa melindungi keluarga, juga bisa melindungi masyarakat. Pati maaf ini mah Kanjeng Gusti, kalau emang Kanjeng Gusti setuju, bagaimana kira-kira kalau ini di negara Tasikmadu kita adakan sayembara? Maksud diri sampean, artinya sayembara itu adu jago. Biar diri kaula yang menjadi palang dada, kapan lagi kaula bisa berbakti pada ini negara Tasikmadu kalau bukan di lebah ini? Ya aku belum ngerti Pati, siapa-siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma bakal jadi pada Kanjeng Gusti. Ya seenggak-enggaknya ini maksud diri kaula, yang bisa mengalahkan diri kaula berarti bukan orang sembarangan. Pertama, atau ilmunya cukup. Yang kedua, pengalamannya cukup. Jadi umpama bisa mengalahkan diri kaula, berarti Kanjeng Gusti teh nggak punya laki yang sembarangan. Kan yang namanya sayembara mah baik, kalau muda yang bisa mengalahkan saya, kalau tua juga kudu diterima. Jangan lagi tua, kalaupun dia punya istri 2-3 juga yang bisa mengalahkan diri saya, resiko itu mah kudu diterima pada Kanjeng Gusti. Sebab dasar saya mengadakan acara yang seperti itu berarti paling enggak ilmunya mah cukup ya Pak, yang bisa mengalahkan diri saya. Waduh, kalau muda, kalau gagas sih gak jadi soal. Itu yang kita bingung kalau bininya banyak. Baik kalau tujuan kawin sama Kanjeng Gusti mau nyenangin, coba kalau tiba numpang nemplok. Pan ada karang memantu udah nemplok puji lagi, udah numpang sama mertua galak lagi ada. Cuman bukan orang sini, orang sini mah nggak ada. Orang mana-mana nyemantu numpang sama mertua galak ada. Ya aku setuju Pati, dan mudah-mudahan yang bisa mengalahkan diri aku itu lelaki yang sesuai keinginan diri kita. Ya cuman Kanjeng Gusti teh mesti banyak berdoa, sebab yang namanya hidup di alam dunia kita berdoa penting, sebab syariatnya dari diri kita hakikatnya mah tetap yang kuasa punya aturan. Yang kedua, apa sebabnya jodoh mesti kita terima? Sebabnya namanya jodoh umur milik rezeki, aturannya maha kuasa. 1000 kali kita pengen kawin namanya yang gagah sama yang kaya, kalau emang dapatnya sama yang susah mau diapain atuh?
pun begitu juga umur 1000 kali kita pengen umur sampai tua. Kalau emang mau diambil menyengkuasa masih muda, apa kita bisa nolak? Kita mau pergi kemana juga kalau emang umur udah habis, mau dimana kita dicabut. Ya ku ngerti pati, baiklah. Kalau gitu saya akan membuka sembara ini di negara Tasikmadu. Maaf Kanjeng Gusti, sekali lagi Kanjeng Gusti kudu ada di panggung perebutan. Kanjeng Gusti mesti dandan yang cantik. Supaya apa? Supaya para pesertanya semangat. Emang benar kalau kita pikirnya namanya perempuan membawa semangat. Kita ngantuk, kita capek, kalau punya demenan wah ngantuk kita hilang, capek kita hilang, biar jauh banget juga ayo aja kita samperin. Kalau sama demenan mau hujan ayo aja, hujan membawakin hujan, enakan kayak lancong mau hujan. Kagak ada yang ganggu ongko, ntar nyampe sorong angget ongko. Jaman panjang namanya teman kalau ngelancong teman jangan berdua, sebab kalau ngelancong berdua demenan kita juga nanti malu. Aturan kita datang terus diraup jadi pura-pura dia. Kalau kita ngelancong dewe kan apa begitu kita nyampe salaman ongko cipika cipiki. Biasanya mah kalau kita melancong malam-malam terus terang aja sama bapaknya mah kita duduk ngobrol berdua, dia ngerti dia gitu suat bagi orang tua mau ngerti tuh. Kalau dia gak mau pergi juga kasih duit 50.000 suruh beli gado-gado ke Bogor tuh. Baik Kanjeng Gusti, kalau gitu diri kaulah bakal mempersiapkan ini sembara di negara Tasikmadu. Bangun banyak Kanjeng Gusti, bangun persiapan gelaran arena sembara ini di negara Tasikmadu. Siap. Gusti yang Maha Kuasa, dia dapat jodoh yang sesuai keinginan diri kaulah. Semua udah disiapkan, arena pertandingan juga udah siap, para tukang dagang juga diatur pada diri aku jangan sampai ngeganggu yang sedang bertanding. Udah bendera warna-warni udah aku siapkan, umbul-umbul udah aku siapkan. Sampainya utusan dari negara Hastinapura, Wikudarona bersama para Kurawa ajau uang negara Tasikmadu tong kaget Wikudarona guru besar Kurawa. Nama saya Rama. Mana bawaannya? Jalan dulu, jalan dulu, jalan dulu.
besar Kurawa duduk dulu Ramawiku foto kekayanya kamu katanya kamu Aswatama Putra Wikudarona duduk dulu Aswatama Datanera yang pangkonan Salendra Salin Sumawa Salendra Salin Pawarsa ya Salin Pawarsa jadi rasa diri saya kalau dari tampang mah ini bukan tampang orang sembarangan. Perlu tahu diri kaula asal muasal dari mana juga maksud dan tujuan apa datangnya ini di negara Tasikmadu. Wikudarona guru besar Kurawa asal dari Astinapura di negara Astina mah ini teh bukan tibang dianggap pendeta tapi banyak yang nyebut kruhun Tidur, Ji. banyak yang nyebut dangiang kemarin apalagi bulan mulut mah di rumah yang tempat tidur yang udah banyak banget anjak tuh saking apa masing-masing ala berkah nih guru besar Wikudarona gudangnya ilmu pabriknya ilmu kuat ilmu disewa-sewain adanya sampai sekarang belum balik tujuan Wikudarona sampai ini di hadapan diri sampean siapa? Kaula Patih Windu Kusuma Ramawiku. Nah jadi sampean teh Patih Wikudarona diperintah pada Raja Agung Negara Astina, Raja Dunia, Raja Kaya yang tidurnya gede duit bantalnya ke emas Raja Astina teh orang kaya yang kalau nyawer sekali ngaur semeliang
Ada yang kuat artis terus lenger dibagel sama duit semiliar. Lamar buat anaknya Lesmana Mandrakumara calon raja, itu titelnya S2. S2 ini jebolan Amerika. Lesmana Mandrakumara ini juga besok mau ngambil S3 di Mekah, di Mesir. Habis dari Mesir ngambil S3 mau ngambil S4 di Inggris. Tahu kalau udah lebih dari 3 S4 mah jadi tujuan Ramawiku teh mau ngelamar nih. Ini tuh yang ada di depan sini bukan buntelan pakaian orang perumahan kebanjiran, bukan buntelan pengusik. Ini teh isinya satu cincin beratnya 1 kilo. Banyak men. Kayak teh udah Rama ini kapan perangnya, udah 12:30. Lantar dulu, nyari gara-gara dulu. Yang kedua, kalung beratnya 5 kilo. Udah 6 kilo. Gelang belum disebutin mah. 3 ton. Gelang 3 kilo. Udah 9 kilo. Di jumlah jamnya jadi 9 kilo. Sama duit 3 karung. Ratusan ribu mulu dah orang asing nanti ya tuh. Kalau kemana-mana duit jarang dihitung, dipegang, banyakan mah dikarungin, ditimbang tuh. Duit pakai karungan, bukan kulit kerang. Sesaman. Duit itu goblok. Emang diri sampean habis kirian di tanah dikir dekat kober. Sekarang mana gak ada jalannya. Paling ya gusuran kober itu mah. Ini juga kata Raja Hastina, umpama lamarannya diterima mau diadakan pesta 7 tahun. Anggap bayang. Nah coba kalau pesta 7 tahun. Modal bisa tukang kecerek. Selama 7 tahun banyak lain yang ditanggap kan wayang aja wayang. Topengnya ditanggap dah. Takut ada yang kesel. Tuh. Topeng setahun. Mendingan kebagian. Wayang 6 tahun. Tuh coba. Menjadi pimpinan kita kejam memang susah. Kita kebangetan baik sekalinya nabuh, emang nabuh langka panjang sampai 60. Topeng sono itu mau kata topeng sini. Dan yang banyak yang tidur, banyakan yang tidur masih dibayar. Duit atuh. Allahnya ngatur. Kalipun kejem banget juga mana ya man. Ada topeng yang kagak ada panjangnya, ya waktunya begini. Begitu-gitu pula Allah yang ngatur itu mah. Dah. Kira-kira mau pakai tukang masak 2.000 cukup nggak? 2.000 buat mulai kerang. Menciput udah mesen macet.
Bandar Ciput dari Rawagede, Acep, si Bongkok dari Bojong Menteng. Nggak punya gelar ya sekarang mah. Dulu kan baru. Hah? Oh, pendekar si Bongkok dari Guantu. Bongkoknya kalau malam. Oh, Bongkok kalau malam. Iya, kalau siang malah. Kalau siang Melengkung. tenang Cep lagi diangkulin. Udah kayak joran ditarik lele. Bagian orang yang tahu dia menonton di langka. Kita aja lah. Banyak Pak, banyak. Yang penting kita nyampe jam 5 malam ini mah. Lah, wayang kita teh emang yang lain jam 12 dia berhenti. Mual nyesel nanggap ini mah mual. Mual. Orang-orang ada emang yang panggung bocor nabu baik. Ini mah banjir ke nabu. Tenang. Ayo aja. Emang usaha enak apa? Biarin pantat basah, pala pada basah ya nggak apa-apa. Perut rada kepul. Namanya usaha. Tuh. Rama jangan ngaco aja tuh. Biarin aja biarin. Jadi sebenarnya terima kasih rasa terhormatnya orang negara Tasikmadu. Sebab datang lamaran dari Raja Agung Negara Hastinapurwa Ramawiku. Lo pasti sama aja ini mah orang Tasikmadu ketiban bulan gini datang bulan. Datang bulan mah tuh bocor kok. Diam. Dah. Apa Cep? Dah. Doyan kijing. Anak sekarang mah gak ada yang kenal kijing Ramawiku. Dalang Tanung juga gak kenal kijing mah. Lagi bocah baru kemarin. Dalang pian kali. Wah, dalam pian mau lagi. Wis, bukan gue ini ngomong. Kemarin wayang yang di Jembatan 14 ramai. Emang? Terus? Wah, itu. Jadi nyatanya di negara Tasikmadu teh diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma, itu yang bakal jadi pada Ratu Negara Tasikmadu Dewi Windu Bulan. Nah, udah yang lain mau jangan yang diundang. Tama, saya Ramawiku. Yang lain mundur, biarin Tama yang maju. Nih, Tama anak Wiku Darona boro-boro sifatnya dibunuh, dibom langeduk. Aswatama teh atuh. Iya. Aswatama mah semuanya juga takut, cuma kadang-kadang datang ke tempat yang hajat 5 kali datang, 5 kali dapat banjir. Aswatama tuh. Biar alasan yang lihat lokasi dia pulang tibang gopeng mendapat. Alasannya tukang saron atau setrum. Tuh. Yang kedua alasannya tukang saron kesetrum masih dapat gopeng. Datang lagi tukang saron nolop dari Ciput. Ya siapa aja yang ikut sembara bakal diterima pada diri aku, bakal aku hadapin. Citra Sena bawa lagi nih bawa. Jadi dibawa lagi benahin. Iya tuh.
coba duit sama emas tuh apa kuat berat begitu, kalau bahasa Inggris mah apa teregeng-regeng. Anak hati teregeng-regeng, asalnya jalan yang edan ya teregeng-regeng. Bukan Aceh itu. Saking angkernya tuh lihat Aswatama tuh, gereman aja kayak gitu belum pukulan. Lah udahlah, masih geram, jadi bukannya berantem si goblok sih. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pamake adapi Aswatama putrawi kudaruna. Nggak bisa. Aswatama, Aswatama. Benar-benar kuat si Aswatama, nggak disangka Aswatama liatin, Aswatama menang, Aswatama menang, Aswatama menang. Ya mati dah. Gini yang neleh man, Iya, nggak ditahan pukul. kirain tahan pukul, nggak tahu tahan kentut. Buat mati nih, coba. Timbang anak kayak gitu lagi diagul-agulin. Apa juga man kalau diagul-agulin nggak bakalan bener. Hah? Hidup mau wajar-wajar aja. Yang sedang-sedang saja, jangan pakai segala anak diagul-agulin ya. Ayo, mana lagi utusan dari Astina? Bagaimana ramawiku eleh semuanya eleh. Aswatama aja yang jagoan eleh, apalagi Citrayuda Citra Gajah Citrayuda aku tiba ngolok-olok ongkos. Yang maksud ramawiku udah maju dari sana. Ini di sini diadain sayembara. Umpama Windu Kusuma modal terus Dewi Windu Bulan bisa kebawa ke negara Astina.
Ramawi ku jangan kawat udah tiba mau nyanyi tiba orang nyanyi kagak boleh warik lu bukan apa-apa perang pakai nyanyi si goblok lama maju baik maju Widu Kusuma lawan diri aku tenaga apa segitu gedenya mah dur sesana dilemparin apa melayang-layang terbang melayang jauh tinggi di atas awan sama mah digangdutin baik anger adipati kana kudu anger kana jaya gata agung baladewa Resi Bisma mau diturunin semuanya. Coba bagaimana nggak rame? Buahannya dari Astina turun semua kemari. Mau berhenti jam 5 ini. Wayang kita tuh. Orang kuat semua Resi Bisma. Gunung aja ditiup mau. Agung Baladewa apalagi punya cakra nenggala, gunung di cakra mau. Udah banyak yang mau ini. Ampar-amparan. Bisa gantinya nggak? Tukang trompet itu, Mang Oli. Tukang trompet dalang bonang, cuman dalangnya mau udah kagak ada, udah almarhum. Kemarin ke WA, terus diajak katanya. Ke tukang trompet. Jadi di sono belum ada tukang trompet. Katanya di neraka belum ada tukang trompet. Banyak. Oh, banyak. Di sini gak ada. Bapak Rohim belum ada. Bapak Pedet tukang trompet. Bapak Medinto penyiar radio suara mustika Bang Oting lantar tiling but-butan lolok.
minggu depan disiarkan di Suara Mustika. Nah, coba sampai jam 5. Bagian orang-orang ajan kita mah terus aja namanya usaha. Tunggu, bakal datang rombongan Hasdinanya gagah-gagah yang namanya di sana. Moal ditolak sapanya yang datang debonggan sayembara. Hah? Banyak baru. Assalamualaikum. Sampurnasun. Punten. Ada 3 orang mana ini yang datang. Cuman orangnya belum kelihatan. Sampurnasun. Waalaikumsalam. Pulen. Punten pakai bawang dikit. Pulen lagi ribut pakai bawang dikit. Udah jangan pakai repot-repot. Kalau udah diaduk, Pak. Yang tadi aja sore angetin. Bisa kabinnya. Masuk reng, kita disuruh masuk reng. Mudah-mudahan aja nggak diterima biar aki-aki kita stres. Doa banyak bener atuh reng. Si asile ya bah dilebaya. Ampura Gusti saya udah dari Tegal Karang Tumaritis. Duduk. Reng masuk. Profesi jadi baliknya Saya nala gareng saudaranya udah. Duduk. Uyung gandrung kepirangan sing jadi babahi harena lapona karsunapan Abdi Cepot Juragan. Duduk. secara man secara walapat tidak dosa Aneh ini yang ada di hadapan diri aku. Kalau dari kelihatan dandanan mah kayak masyarakat biasa. Cuman yang namanya sayembara memang masyarakat biasa. Kayak mau apa? Mau nggak diterima. Aku perlu tahu keadaan diri sampean, asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa. Coba lu ngomong reng. Ah udahlah jah, saya mah kalau ngomong sama orang baru grogi. Iya kemarin juga saya ngomong mau PRT di tempat mangkatan, saking
gugup-gugupnya apem 2 piring habis bisa karena emang grogi. Itu bukan grogi, lapar goblok. Pot lu yang ngomong maneh we akan mesunda sieun teu ngarti eta teh praja satria kitu mangga nyanggakeun maneh we atuh. Jadi sebenarnya saya dari Tegal Karangtumaritis, dari perkampungan. Memang benar saya orang kampung. Maksud tujuan saya datang kemari disuruh ngelamar sama bapak saya, cuman bukan buat saya, buat bapak saya Semar. Iya, jabatannya mah cuman ngegablek sepeda-peda acang. Bapak saya tuh lurah, tapi panggilannya mah lurah. Iya, diriin jaipongan gak punya perabotan, Tibang pandal doang. tibang pandel doang. Ngediriin wayang, wayangnya dijual. Bapak saya lurah Semar. Iya bagian itu kan. Bagian yang udah Mau ngelamar Gusti Ratu Dewi Winduwulan. Kalau kata bapak saya mah apa aja yang dipinta, nanti umpama lamarannya diterima, emas berapa kilo supaya ketahuan permintaannya. Bulan dipinta, bulan diturunin, kata bapak saya tuh. Ini yang lagi PA. Lu dia mah pernah tadi disuruh ngomong lu kagak mau. Sekarang gua ngomong lu nyaluk-nyalukin. Cicing atuh ulah gandeng, aya kucing nyolong dendeng. Cuman sekarang mah nggak bawa apa-apa. Utang. Ya kosin goceng tadi habis, saya pada ngopi pancong. Itu ke 15.000 yang cepat utang. Emang tukang utang bapak saya mah. Ya untung aja tukang pancongnya masih kenal sama kita. Jadi tujuan diri sampean teh mau ngelamar, diterima atuh, alhamdulillah. Kagak diterima supaya ketahuan. Ya saya dari sonanya mah malu datang kemari, habis bagaimana emang kemauan bapak saya. Kapan lagi saya berbakti sama orang tua saya kalau bukan di lebah ini? Gimana? Orang tua sama pengorbanannya dari kecil kita, dah apa kita udah gede masih nyusahin orang tua, masih dipikirin anak gua ketemu makan apa kagak, ketemu usaha apa kagak. Tar kita udah berumah tangga dipikirin anak gua kuat enggak bikin rumah. Tuh orang tua, lebaran anak gua kuat belanja apa kagak. Orang tua mah segala-galanya sama orang tua. Segala-galanya dipikirin. Apa kuat anaknya sekolah? Yang namanya anak mah jarang atuh nyaba ke orang tua lagi punya duit membanyakan masa peluntar-pelintar di rumah orang tua lagi gegablek apa-apa. Lagi nggak punya duit pisah, giliran aja duit pergi sama bininya ke mall, jalan-jalan, giliran punya duit mah, cuman bukan orang sini, orang mana-mana. Tuh, giliran aja punya monyet, bapaknya suruh ngempanin, pak, monyet pak, empanin pak, duit berbagi. Maaf dawa, jadi soal lamaran teh ini nggak diterima di negara Tasikmadu. Syukur modiar ngampus lo, aki-aki pakai segala pengen nama perawat, ya boro-boro kawin sama perawat, kawin sama nenek-nenek juga ngelongok ya udah bisa. Ngampleh. Iya.
Tuh, kalau kata Aceh ya udah nekuk. Bininya heran, Pak, sekarang mah gede ini. Tadi ini kecil, bukannya gede, goblok ini nekuk. Udah lereng, ngomongin apa aja ya. Lehernya nekuk. Ini kan disiarin langsung di YouTube. Segala nekuk-nekuk mah jangan diomongin. Tuh. Ntar bahannya dibuat para penggemar suara mustika malam minggu. Kita dengerin bareng-bareng. Kalau kagak ada, kita datang aja ke studionya. Kita acak-acak. Datang aja. Iya. Kita demo kalau nggak malam minggu depan kagak disetel. Allahu Akbar. Takbir. 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 Tiba mau ngancurin studio orang, lu pakai takbir goblok. Emang rada peak nih sekarang. Minum anggur kayaknya sih. Bukan soal nggak diterima lamaran karena Dewi Windulan udah ada lakinya, tapi di negara Tasikmadu diadakan sayembara. Nah, sayembara, iya dawala, ngerti reng sayembara. Sayembara mah itu ngakalin ikan di kalenan pakai bambu. Itu mah jala. Itu mah bebara. Kalau yang dipakai perempuan itu mah bra. BH. Itu BH, Lung. Kalau yang panggilannya udah kagak itu mah kubra. Bangkrut temen, Lung. Bangkrut. Ayeuna kieu udah lu jangan segala ngomong buat. Asal ngomong ayeuna kieu. Lu mah kayak si Iben sih. Si Udin tetangganya Pak Ami. Sudah. Senajan orang gitu ge umpami parantos dangdos nama supaya enggal weh ke panggung. Dicoba. Jadi sayembara teh perlombaan. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Windu Kusuma itu yang bakal jadi pada Dewi Windulan. Apaan? Yang bisa mengalahkan Windu Kusuma itu yang bakal jadi pada Dewi Windulan. Nah, kalau bapak gua pengen turun tangan mah ya, bapak gua mah biar kayak gitu juga kelihatannya aja lemah. Udah dah, kita bicara topeng aja dah. Ya, kita bicara topeng, kita bicara organ, cara wayang. Jadi nih bapak kita kawin sama perawan, kuat ngedengkek ke aki-aki. Apa ya? Kuat ngedengkek apa? Kata dia bakal nggak keras. Usut si gareng, omongannya dengkek. Mak, ya namanya orang kampung memang begitu mas. Man, sama. Lemah amat udah. Ngantuk. Memang nyari duit bangga. Hah? Bapaknya Roji Mada kemarin sakit. Sekarang mah waras. Mana udah waras sekarang kehujanan. Pengak lagi baik dah. Mana kemalingan ongkoh milik memang begitu nya kuasanya ngatur. Musibah mulu. Musibah. Tapi orang-orang mah nggak ada yang punya ayam Arab, dia mah punya. Tiba punya ayam Arab, diagul-agulin. Keluarkan seluruh ilmu. Nyendero panjang udah beranak man. Itu man tadian mah sajian buat gua. Begitu karena gua memang dalang, gua longok udah ada di motornya. Gua ambil gak enak. Udahlah,
Jadi apa aja? Ayamnya kok. Ayamnya hoi cepot tenaga mana? Ayo, cepot kalah, kita maju deh. Cari mati itu aja sakit. Apaan? Keleh. Padahal mau gue udah keluarin ajian lampah lumpuh, ajian serat jiwa, waringin kurung, bagusan ajian rampar rempe gini hari. Kalau yang punya bini rampar rempe. Cuma tuh mamak memek. Kalau yang kagak, malah siapanya ngomong mamak memek. Ulung. Acep. Waduh, cilaka. Udah parah tukang kamera sekarang mah. Orang begaulnya macet. Emang apa juga kalau salah pergaulan mah begitu. Aturan kita bener jadi kagak bener. Jaglok. Berteman mah jangan temen-temen. Bergaul sama tukang minyak, bau minyak. Bergaul sama tukang Al-Quran, alif-alif berkenal. Bergaul sama Acep ya. Medan. Jadi medan. Bukan medan lagi. PAO. Sekarang bagaimana? Kita bilangin bapak kita mana cepet tuh. Lagi mulai ngangetin daging. Daging apa? Daging tukang pancong. Buset. Hereng, Pak
Ayo kita bilangin bapak kita, wah nyerah, malah nyerah. Ayo. Dawala nala garing cepot dari Tasik Madu langsung lari. Tunda keadaan Tasik Madu kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis sampai cepot dawala nala garing daerah Tasik Bapak tewas. Sabar dulu, jangan sabar. Coba cerita soal kronologi sehingga terjadinya sesuatu yang menimpa keadaan anak-anak bapak. Kalau ngomong jangan ketinggian apa pak? Ketimbang hidup dari panjer kayak ngomong apa segitu? Pakai kronologi. Coba kronologi apa ya? Udah deh, jangan dibahas udah pagi. Jadi tanya begini pak, di negara Tasik Madu soal lamaran mau udah nggak diterima, terus yang diterima adalah sayembara yang isinya barang siapa Ya ada barang lagi baik. yang punya barangnya harus Barang. disayembara. Ya kemarin disuruh ngomong Keputer di barang. siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma itu yang bakal jadi pada Dewi Windu Wulan. Kata saya nggak begini pak, bapak jadi satria, saya jadi satria, Gareng jadi satria, nggak apa-apa pak, jam 6 baru berhenti ya, ntar belum ditambahin sama Pak Haji. Lebar amat tuh mulut. Bari makan apem sih. Kalau bapaknya ngelawan apa kata dunia? Baik kalau nggak ada yang kenal sama bapak, coba kalau ada yang kenal ya nggak apa-apa, bapak tua-tua lagi ribut sama masing-masing usaha. Pengen disemo? Ayo kita temuin juragan di Pati Arjuna, bisa bela orang Semar langsung lari menuju ke Madukara. Tunda Tegal Karang Tumaritis kita ceritakan sampainya Semar di hadapan Arjuna, kebetulan Batara Kresna juga hadir di Madukara. Kakang Semar, ada apa kakak? Aduh ayah anak juragan, si nuhun juragan tewas kada
teh butuh bantuan juragan. Kebetulan ada juragan Batara Kresna. Kakang Semar yakin bisa ngebantu keadaan Kakang Semar juragan. Ngomong yang jelas Kakang Semar. Laki-laki tadinya bisa ngomong, sekarang kagak. Jadi bapak saya teh pengen nyandung juragan. Apaan? Pengen punya bini 2. Orang mana aja mau pada Kakang Semar? Orang pule. Aduh anak, udah Kakang Semar. Jadi mau nyanyi mulu ya. Jadi yang disuka sama bapak, putri atau raja negara Tasikmadu. Namanya Ratu Dewi Winduwulan. Jadi Winduwulannya mau lah tahu. Kalau ngelihat bapak mah kalau kata saya seenggak-enggaknya demen gede jelek mah tentu. Terus dawala cuman ada keuntungan bapak di Tasikmadu diadakan sayembara. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Patih Windukusuma itu yang bakal jadi pada Dewi Winduwulan. Akhirnya apa, saya Gareng Cepot berantem dan ikut sayembara. Buak petak menang kelek kan. Mana pala seongko nyembok letak lape benjol. Maksud Kakang Semar, juragan bantu Kakang Semar supaya bisa hasil ini ngalahin Windukusuma juragan. Jangan lagi sifatnya hidupnya Arjuna, mati siap membela Kakang Semar dan sebab jasa-jasa Kakang Semar teh lebih daripada nggak bisa dinilai dari harta yang berlimpah. Dari kecil sehingga gede, dari bodoh sehingga pinter, dari rakyat sehingga menjadi pejabat, Kakang Semar yang ngebantu saya. Cocok ini bener banyak cocoknya itu mah. Jadi udah kawin dari juragan rokoknya apa juragan? 2, 3, 4 dawala minta juragan sebatang mah. Lain kali ngebeli. Jangan lagi Rai Arjuna, Batara Kresna juga siap membela Kakang Semar. Bela Pati, bela Jawa. Enak kalau pemerintah begini mana, sayang sama rakyat mah, perhatian sama rakyat ya gitunya mah. Enggak apa namanya juragan di Pati Arjuna orang didikan Batara Kresna ya mah. Pendari nama juga Batara, emang orang pinter. Kres artinya keris, keris mentajam. Nah, busuk. Ada yang teriak depan nasi goreng. Siapa yang nyebut nasi goreng? Di email. Oh email. Ya padahal goreng lembut. Bekakak mah ada nih kalau lapar. Ya, jangan. Mau dibawa medala. Pribadi dia mengatuk makanya jauh. Pendeman ongko, bekakak ongko. Ayo Kakang Semar kita menuju ke negara Tasikmadu. Kakang Semar jangan khawatir, serahkan pada Arjuna yang akan membela Kakang Semar. Makasih juragan. Ayo yuk, Kakang.
terima kasih juragan, kita masih ingat teman kita. Siap. Nih jagoan bapak gua juragan di Pati Arjuna, lu keluarin ilmu semua lu, pengen tahu mual kuat lawan juragan gua. Bola pasir harus sangkan ganteng seumur. Lagu laga matu kita kudu melihat di mana tempat kita belagu, di mana waktunya bercanda. Kok malu-maluin orang tua. Begaulnya macam. Bang, siapakah ini? Oh abang, bang. Kelendel. Bagus kena mulut, jadi nggak ngampleh kemana-mana. Biasanya kalau kena muka mah meleleh, kena mulut tuh telan aja. Itu jember jadi penyarap. Ya, bagaimana umpama nanti Arjuna bisa mengalahkan diri sampean, terus hadiahnya diserahkan pada Kilora Semar Badanaya. Bebas, bebas, bebas. Soal hadiah mah bagaimana yang menangin, jangan lagi dikasih ke orang lain, dibuang juga terserah. Kalau gitu keluarkan ilmu sampean, tahan Arjuna punya pengebisa. Ayo Arjuna. Ya si juragan kita dong. Mudah-mudahan kita menang, juragan kita bawa hidup semua. Arjuna bukan gak kuat melawan Windu Kusuma, tapi kagetnya Arjuna melihat Windu Wulan yang dipajang. Cantiknya Windu Wulan membuat hati Arjuna bergetar.
rasa tertarik melihat windu bulan. Saking ketertarikannya Arjuna, rasanya lemes kanan Arjuna, saking ku cantiknya Dewi Windula. Demaklum Arjuna, jangan lagi sifatnya perempuan biasa, sekelas Windulan juga melihat Arjuna cukup tertarik, cukup terpesona, sehingga tersenyumnya Windulan membuat ngaur pikiran Arjuna. Benar-benar cantik Windulan. Murun. Kalau sampai kejadian aku perang melawan Windu Kusuma, terus akhirnya hasilnya aku serahkan pada Kakang Semar, sayang amat. Barang segini bagusnya, barang segitu mulusnya, baru melihat aja rasanya penuh senyumnya manis makan permen. Tapi kalau aku kuasain nanti hasilnya sayembara. Sifat aku jiwa kesatria yang mesti berani berkata benar kalau memang itu benar, berani berkata salah kalau emang itu salah. Ucapannya juga bisa dipercaya. Masa tadinya aku ngebelain Kakang Semar, kesono ini aku yang pengen munyain. Bagaimana ini man? Rasanya nggak sanggup lihat kecantikan Dewi Windulan Arjuna. Hilang hijrah daya upaya Arjuna karena tertarik ketaji-taji pada Dewi Windula. Lemesnya Arjuna mundur dari bakalan perabotan. Belum keleh udah mundur, cuman dilihat dari mukanya mah pucat kayaknya man. Juragan, kalau emang juragan gak sanggup biarin, apa boleh buat Kakang Semar yang lawan. Kakang Semar takut terjadi apa-apa sama juragan. Ambuy. Raja Satria nih, Semar yang akan melawan diri sampai keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti sampai pemakai sampai. Bapak mau berantem Pak? Berantem pakai ditanya, nggak malu aki-aki berantem sama anak muda? Habis demi pujaan hati. Aki-aki senyumnya Del, ya aki-aki. Udah jangan segala nyebut aki-aki, yang penting mah tenaganya, yang penting mah kekuatannya. Ayo nanti bapaknya mau tahu kemampuan ini Raja Satria. Hati-hati Pak.
udah kayak topeng bohim. Cocok sama bablang gitu. Apa itu trompet dibayar nanti pagi-pagi. Aku bingung nandakinnya bagaimana itu. Tabuan apa nanti ada sewaan itu teh gamelan ngapa make mulut. Bak-bakan di situ. Kayak yang lain perang teh kudu ada tandangnya man. Kudu ada gerakannya. Atau nandak kayak orang kelep mbak-mbakan. Aduh. Biarin Ngomong apa, ini Kang? nggak Ngomong. nandak dah. Nggak nandak. Udah lawan pakai kemampuan semakin ayo modal dari sampean aki-aki modal mah bagaimana yang kuasa ayo ayo ampun Kilora Semar Badranaya nggak disangka Kakang Semar lebih kekuatan daripada diri kaulah Semar. Nyerah Windu Kusuma berarti Semarnya berhak jadi pada Dewi Windulan Ratu Kerajaan Negara Tasikmalaya. Nyerah kalau gitu mana Dewi Windulan bagusnya mah Kakang ada Kakang Semar aja datang di hadapan Windulan. Nanti dipersiapkan upacara penyambutan pada diri kaula. Tandanya diterima Kilora Semar Badranaya menjadi lakinya Dewi Windulan. Udah jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Gorengin nasi aja udah. Siap Semar taruhin kecap pakai telur. Sama kerupuk. Siap Kakang Semar ada lagi pesanan rokok sebab habis nyarap aku dong rokok. Ih, ngebayangin lagi udah lemes. Pagi-pagi Dewi Windulan mana cakep mana wangi, begitu kita buka ngebul dikit. Pan kalau perawan mah bau jeruk limau, tapi kalau Aceh mah bininya bau cecurut. Gimana? Juragan, juragan teh disambut kita. Juragan sebagai saksi pernikahan Kakang Semar. Disambut makanan, minuman, apa amilnya ge udah datang. Juragan, apa yang terjadi pada Juragan di Pati Arjuna, Juragan Batara Kresna? Mundur dari peperangan
Arjuna teh kelihatannya lain, mukanya pucat, tenaganya nggak ada. Hati berdebar-debar terus Kakang Semar. Tentu Kakang Semar mengerti penyakit apaan ini Arjuna. Saya percaya Kakang Semar bukannya tibang tua kejemur ompong kegeblok, penuh ku ilmu, penuh ke pengebisa, ngerti jati dirinya Arjuna. Amoy, amoy, amoy. Coba dipegang. Ini mah sakit cinta. Makan gak doyan, minum gak mau, tidur gak pules, apalagi kalau bukan karena demenan mah. Jadi menurut Kakang Semar, Kakang Semar punya rencana menikahkan Dewi Winduwulan demi masa depan negara Amarta, sebab antara Pandawa dengan Kurawa bakal terjadi perang Bratayuda. Di sebelah utara negara Amarta ada kerajaan besar yang bernama negara Tasikmadu, yang jadi rajanya Dewi Winduwulan. Kakang Semar juga ngerti buat apaan kita aki-aki kawin sama perawan. Sebab apa? Pasti tibang langak longok gak pukulan. Tuh. Pasti bakal ngampleh. Ya, apalagi kalau udah ngampleh. Udah nyetel udah maju dia. Emang udah rusak karena momen. Tuh. Udah lama macet sih. Dari apa sebab Kakang Semar hubungin perang Bratayuda dengan perkawinan Juragan Dipati Arjuna dengan Dewi Winduwulan? Berarti nambah pasukan, nambah besar negara Amarta. Jadi maksud Kakang Semar tiba ngeneng-ngenengin, tiba ngatuk-ngatukin, aslinya membuat Juragan Dipati Arjuna. Begitu disebut buat Arjuna langsung penuh tenaga, waras lagi Arjuna, seger lagi Arjuna. Yang bener Kakang Semar, Kakang kapan bohong? Jadi bener Dewi Winduwulan teh buat diri kaula. Juragan masih gagah, masih rosak. Kakang Semar mau udah tua, kalipun minum telur 30 biji ya pinang muda ge moal ada kekuatan. Ciput Pak, makan ciput yang banyak. Ntar kuat, sekaganya kuat ya bapak mabok ciput. Sibuk dia. Kirain teh kali ngajarin yang bener. Jadi bener Dewi Winduwulan teh buat diri kaula ayo diiring pada Kakang Semar. Lebay ini Kakang Semar yang jadi saksi. Juragan Betara Kresna juga jadi saksi. Siap Kakang Semar, mari kita kumpul di hadapan Dewi Winduwulan. Juragan yang duluan, nanti Kakang Semar nih ngomong. Terima kasih Kakang Semar atas kebijaksanaan Kakang Semar.
kesaksian juragan kita nikah dengan Dewi Widulan. Betul akhirnya langsung inilah Tasik Madu. Arjuna bakal ditikahkan pada Dewi Widulan. Suku-suku kesalahan kayak pria kotor. Suku-suku ngaku sopan kayak hidup yang hilang. Kenapa bilang cahaya bulan menyorong berhati tengok sebelum jangan berkelahi.
demikianlah perkawinan dengan Arjuna dengan Dewi Windulan. Berkah selamat Sebul Hajat, berkah selamat para penonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita selamat bersama-sama. Cerita kami cukupkan sampai di sini. Asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari, nilai topik wal hidayah, tutup lawang si gotaka. Ini agak rumah.